Ketujuh member BTS dikabarkan telah menjual seluruh saham HYBE label mereka. Bang Sihuk melepas 6,65%. Menurut laporan salah satu outlet media eksklusif pada 17 November KST, para anggota BTS telah memutuskan untuk menjual seluruh saham HYBE label mereka. Informasi bursa efek di Korea Selatan tersedia melalui DART, Data Analysis, Retrieval, and Transfer System. Berdasarkan laporan DART yang terungkap pada 14 November, ketujuh anggota BTS memasarkan saham HYBE label mereka pada bulan September tahun ini. Jumlah penjualan dihitung berdasarkan harga penutupan tanggal 20 September, 243 ribu won, kira-kira sebagai berikut. Jin menjual sekitar 12,7 miliar won. Jihoon menjual sekitar 15,3 miliar won atau 62.784 lembar. RM menjual sekitar 14,1 miliar won atau 58.000 lembar saham. Suga menjual sekitar 16,6 miliar won atau 68.385 lembar saham. Jimin menjual sekitar 16,6 miliar won atau 68.385 lembar saham. V menjual sekitar 16,6 miliar won atau 68.385 lembar saham, dan Jungkook menjual sekitar 16,6 miliar won atau 68.385 lembar saham. Selain itu, menurut laporan pemegang saham mengenai saham dan sekuritas lainnya yang diungkapkan oleh HYBE pada tanggal 14 November, ketua label tersebut Bang Sihuk juga memutuskan untuk melepas kepemilikan sahamnya dari 24.322.584 saham atau 58,07% menjadi 21.429.024 saham atau 51,42%, penurunan sebesar 2.893.560 saham atau 6,65%. HYBE akhirnya mengklarifikasi tentang penjualan ini. Menurut laporan situasi kepemilikan saham besar-besaran yang dirilis pada tanggal 14 November, kontrak khusus antara ketujuh anggota dan ketua Bang Sihuk telah berakhir. Berdasarkan laporan yang dibuat, ketujuh anggota BTS memasarkan saham HYBE label mereka pada bulan September tahun ini, tapi mereka tidak menjual seluruh sahamnya. HYBE menjelaskan pada tanggal 17 November, para anggota BTS tidak menjual saham mereka. Itu hanya berarti bahwa hubungan istimewa tersebut tidak lagi berlaku karena perjanjian antara pemimpin Bang Sihuk dan para anggota BTS sebagai pemegang saham telah berakhir, dan hal ini tidak ada hubungannya sama sekali untuk penjualan atau perubahan saham. Sebelumnya, para anggota BTS terikat dengan kontrak pemegang saham individu dengan Bang Sihuk, di mana mereka telah mendelegasikan hak suara mereka kepada ketua. Tapi, setelah pembaruan kontrak baru-baru ini antara anggota dan agensi, dilaporkan bahwa perjanjian pemegang saham khusus ini telah selesai. Akibatnya, ketujuh anggota BTS ini punya dan dapat menggunakan hak suara mereka sendiri sebagai pemegang saham di HYBE. Pada bulan September 2020, saat Big Hit Entertainment, sekarang HYBE sedang mempersiapkan penawaran untuk perdana IPO. Dilaporkan bahwa Bang Sihuk, pendiri perusahaan, dengan murah hati membagikan 68.385 lembar saham perusahaan kepada masing-masing dari ketujuh anggota BTS ini. Yang kedua, penguntit Saseng V dipanggil untuk menghadapi tuntutan hukum. Para anggota BTS telah menghadapi situasi menyedihkan yang disebabkan oleh Saseng fans. Para penggemar ini telah terlibat dalam berbagai bentuk pelecehan sehingga beberapa anggota mengungkapkan kesusahan mereka secara terbuka. Pada tanggal 17 November, kantor polisi Gangnam Seoul mengeluarkan surat panggilan non-penangkapan terhadap seorang wanita berusia 20-an dan diidentifikasikan sebagai A pada tanggal 8 bulan ini. A diduga melanggar undang-undang pencegahan penguntitan dan masuk tanpa izin. A dituduh melakukan tindakan penguntit seperti menunggu di depan rumah V pada pukul 18.30 pada 28 Oktober, naik lift, berbincang dengannya, dan bahkan memintanya menandatangani formulir pencatatan pernikahan. Setelah kejadian itu, A meninggalkan lokasi kejadian, tapi polisi memulai penyelidikan setelah menerima laporan dari petugas keamanan. Belakangan diketahui bahwa A telah mengunjungi kediaman V beberapa kali sebelum kejadian ini. Akibatnya, polisi memutuskan untuk menerapkan perintah penahanan darurat kepada A yang melarang dia mendekati dalam jarak 100 meter dari sekitar V dan menggunakan panggilan telepon atau pesan untuk menghubunginya. Menanggapi kejadian itu, V meyakinkan penggemar melalui komunitas penggemar Weverse dengan menyatakan, "Aku baik-baik saja, jangan khawatir." 4 bulan Mei, Jungkook mengirimkan pesan peringatan langsung kepada Saseng fans melalui komunitas penggemar. Fans berhasil menemukan alamat rumah Jungkook dan terus-menerus mengiriminya pesan antar makanan. Dia mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan mengatakan, "Jangan kirim makanan ke rumahku, bahkan kalau kamu mengirimnya, aku tidak akan memakannya," dan bahkan mengancam akan mengambil tindakan kalau mereka terus melakukannya dengan menggunakan nomor pesanan yang ada di kwitansi.
Pada bulan Maret terdapat insiden di mana seorang karyawan Korea yang diidentifikasi sebagai B mengakses informasi pribadi RM secara ilegal dan melihatnya sebanyak 18 kali dalam kurun waktu 3 tahun. Ini termasuk rincian seperti informasi tiket, alamat, dan nomor teleponnya. Setelah audit, B diberhentikan dari jabatannya. Dengan berlanjutnya insiden seperti itu, label BTS Big Hit Music secara konsisten mengeluarkan tanggapan yang kuat. Pernyataan resmi mereka mengungkapkan, selama kuartal ini, kami telah mengajukan banyak keluhan kepada lembaga penegak hukum dengan memberikan bukti yang dikumpulkan melalui laporanmu dan pemantauan kami sendiri, khususnya dalam kasus pencemaran nama baik dan fitnah yang melanggar hak artis. Kami terus mengumpulkan bukti bahwa individu mengirimkan surat dan parcel ke rumah artis menyebabkan kerugian bagi keluarga mereka dan telah mengajukan pengaduan atas pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Penguntitan. Beberapa tersangka di antara keseluruhan pengadu pada kuartal kedua tahun 2022 telah menerima keputusan untuk menunda penyidikan dan non-dakwaan. Sebagai tanggapan, kami telah mengajukan keberatan dan meminta penyelidikan ulang, kata Big Hit Music. Di sisi lain, netizen Korea beraksi untuk Fruity K-pop aneh Azalea Banks yang mengejar pengaruh yang menargetkan Jungkook. Rapper Amerika Azalea Banks menghadapi kritik keras dan memicu kontroversi atas pernyataannya tentang K-pop di media sosial. Azalea Banks terus-menerus menjadi pusat kontroversi karena ucapan dan perilakunya yang provokatif dan punya reputasi memicu perselisihan dengan banyak tokoh masyarakat di media sosial. Tampaknya dia telah mengarahkan targetnya ke K-pop baru-baru ini dan saat ini dituduh melakukan tindakan rasis terhadap artis K-pop khususnya Jungkook. Dia berbagi di postingan Instagram Story, "Sekarang kita sudah selesai berpura-pura bahwa Chris Brown bukanlah artis paling penting dalam dekade ini. Bisakah kita semua memberitahu orang-orang aneh K-pop ini untuk keluar dari sini dengan hantu putih mereka, sepatu buat pemutih, dan koreo Michael Jackson yang sampah? Boyband K-pop hanyalah sekelompok twins twerking." Hal ini dengan cepat memicu tanggapan kritik terhadap rapper tersebut dari penggemar K-pop yang menuduhnya xenofobia dan rasis. Pernyataannya menarik perhatian netizen Korea yang menyatakan bahwa mereka tidak tahu siapa dia dan menafsir komentar terbarunya sebagai mencari pengaruh dan dipicu oleh kecemburuan. Netizen Korea berkomentar, "Siapa dia? Dia sangat iri. Aku mencarinya dan dia adalah seseorang yang terus-menerus berkelahi dengan selebriti papan atas seperti Beyonce, Cardi B, dan lain-lain. Sekarang Jungkook telah ditambahkan ke daftarnya, jadi penggemar internasional mengatakan bahwa Jungkook benar-benar berhasil sejak dia disebutkan olehnya." Yang lain mengatakan, "Siapa dia? Dia hanya seorang pengejar pengaruh, pastinya seorang pencari perhatian." Yang lain mengatakan, "Belum pernah mendengar tentangnya, tapi sepertinya dia sangat iri. Dia benar-benar iri pada K-pop dan popularitas Jungkook. Dan siapa orang ini?" Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.